Jadi bisa dengan, mengurangi, mobilitas atau perpindahan ternak yang sakit dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi kalau memang, peternak itu merasa bahwa ternaknya sakit, mungkin didiamkan saja di kandang itu, jadi jangan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi seperti itu. Saya Dokter Hewan Made Sriasih, MAGRSC PhD. Saya sebagai tim pakar Satgas PMK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, PMK atau yang sering dikenal dengan nama penyakit mulut dan kuku atau istilah kerennya orang sering menyebut dengan Foot and Mouth Disease atau FMD, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan biasanya menyerang ternak seperti sapi, kambing, domba, kemudian juga kerbau dan juga babi. Jadi virus ini disebabkan, PMK ini disebabkan oleh virus, seperti saya sudah jelaskan tadi, dan virusnya itu berasal dari kelompok Picornaviridae. Jadi dia dari Picornaviridae. Nah, bagaimana mekanisme penularannya? Jadi ternak bisa tertular itu bisa melalui kontak langsung. Jadi kontak langsung maksudnya ternak itu kontak dengan ternak yang sakit ataupun melalui mekanisme tidak langsung. Tidak langsung artinya yang pertama itu bisa melalui vektor pembawa ya. Kemudian seperti contohnya vektor itu manusia. Manusia itu bisa merupakan vektor, kemudian atau benda-benda yang lain, kemudian juga bisa melalui droplet ataupun juga bisa melalui penularan dari satu ternak atau ternak lain lokasi ke lokasi lain itu melalui angin. Nah, itu bisa merupakan media penularan penyakit PMK ini. PMK ini gejala-gejala yang umum yang kita jumpai pada ternak itu adalah pada beberapa ternak itu bisa ada gejala demam, ya demam. Tetapi yang bisa terlihat, yang masyarakat bisa atau petani peternak bisa amati itu adalah karena sesuai dengan namanya itu penyakit mulut dan kuku. Ya, mulut itu biasanya terjadi luka atau lesi atau stomatitis pada bagian mulut. Nah, karena ada luka ini biasanya ternak akan sulit untuk makan ya, karena dia rasanya sakit, maka akan banyak terjadi leleran atau keluarnya saliva itu dari bagian mulut dan juga kadang-kadang bisa berasal dari saluran hidung. Nah, kemudian kuku. Nah, di kuku itu juga bisa terjadi lesi-lesi atau luka-luka pada bagian kuku atau teracak baik kaki depan maupun belakang. Ya. Yang perlu saya tegaskan, PMK ini adalah bukan penyakit zoonosis. Jadi bukan penyakit zoonosis. Artinya PMK ini tidak menular ke manusia. Ya, jadi itu yang perlu saya tegaskan. Nah, apabila kita ingin mengkonsumsi daging dari ternak yang terinfeksi, itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi asal. Jadi ada persyaratannya. Jadi kalau memang itu berasal dari ternak yang sakit, itu pertama sebaiknya pemotongannya itu di rumah potong hewan yang diawasi oleh dokter hewan yang berwenang atau yang bertugas. Kemudian dagingnya itu kalau memang mau dipergunakan langsung, itu sebaiknya dimasak terlebih dahulu di air yang mendidih paling tidak 30 menit sebelum diolah menjadi produk olahan yang lainnya.
Nah, kalau memang akan disimpan, ya, kalau memang akan disimpan, itu sebaiknya daging itu bisa mulai disimpan di suhu 4 sampai 5 derajat, di chiller dulu, didinginkan dulu, paling tidak selama 24 jam. Itu tujuannya adalah untuk mematikan virus PMK yang mungkin terdapat di daging. Nah, itu yang mungkin. Jadi setelah 24 jam, kalau mau disimpan itu boleh dipindahkan ke freezer atau dibekukan, dan itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, itu, iya. Baik, nah untuk para petani peternak, jadi kalau memang ternaknya itu ada gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, gejala yang umum itu biasanya adalah adanya hipersalivasi atau leleran yang berlebihan. Itu mungkin sebaiknya segera lapor ke petugas atau tenaga medis ataupun paramedis di lokasi yang terdekat. Jadi di puskeswan yang paling dekat dengan lokasi, dan saya yakin teman-teman tenaga medis dan paramedis veteriner itu juga akan siap untuk segera melakukan penanganan. Nah, tips lain itu adalah mungkin para petani peternak itu bisa memberikan bisa melakukan cara pencegahan, ya, agar ternak lainnya itu tidak tertular. Jadi kalau ada ternak yang sakit, segera diisolasi atau dipisahkan dari teman-temannya, dari ternak yang sakit, jadi diisolasi, kemudian melakukan desinfeksi kandang, jadi kandangnya dibersihkan atau didesinfektan. Jadi bisa dengan yang paling gampang mungkin yang bisa dibeli oleh petani peternak dan mudah didapat, itu mungkin bisa dengan mempergunakan pemutih pakaian. Nah, itu bisa dipakai untuk membersihkan lokasi kandang sehingga kandangnya lebih bersih, sehingga mengurangi resiko penularan dari satu ternak ke ternak yang lain.